Nah, di proyeknya Bang Jepon ini banyak pekerja. Di salah satu pekerjanya itu ada kejadian mistis yang sangat-sangat ekstrim sampai Bang Jepon itu ngirimin gua videonya. Guys, sekali lagi welcome back ya yang baru mampir. Di kick juga, jangan lupa di follow cuy. Terus untuk teman-teman yang di sini sekarang santai aja ya, nangkring di sini cuy. Ini ada kisah yang sangat menarik dari Bang Jepon. Langsung aja Bang Jepon kayak biasa, yang pasti gua lagi streaming. Kalau ada tempat atau nama orang yang pengen lu samarin, silahkan nggak apa-apa. Kalau mau lu sebut juga nggak apa-apa. Kalau ada dokumentasi yang pengen lu share, malah lebih asik untuk konten gua, ya kan? Langsung aja buat buat Oke, temen-temen. Langsung aja buat Bang Jepon, dimulai Bang, gaskan. oke guys ya. Jadi ini ceritanya di tahun lalu, tepatnya setelah Lebaran ya. Ini kejadiannya di Kalimantan Timur, tepatnya di Bukit Soeharto. Itu jalan poros Samarinda Balikpapan sebelum adanya tol ya. Jadi kejadiannya begini, aku posisi di Samarinda ya, di Sempaja lah. Itu aku mau balik ke Balikpapan itu tepatnya di jam 2 malam. Aku balik sendiri kan. Aku biasanya lewat jalan tol. Kalau mau ke Samarinda tuh biasa lewat jalan tol karena jalurnya lebih cepat kan, terus bebas hambatan juga. Cuman waktu malam itu aku lebih milih untuk jalur poros karena mau santai-santai aja dan juga nggak ngantuk kan kalau lewat poros karena jalannya kan berbelok-belok tuh. Sedangkan kalau tol mungkin jalannya lurus-lurus aja kan bisa ngantuk aja kan apalagi kalau sendiri. Singkat cerita aku jalan di jam 2 malam keluar dari kota Samarinda tuh jam setengah tigaan lah pokoknya. Itu aku sudah di posisi di Lojanan ya. Di mana Bang? Kan kalau di Kalimantan itu kan itu aku posisi sudah di Lojanan, Oh, lo jangan. sudah keluar dari kota Samarinda. Lojanan. Itu kalau gini, itu kalau di Kalimantan kan nggak boleh nih ya. Ada yang namanya pantangan lah kalau orang sini bilang. Nggak boleh kalau kita ada, aku nggak bisa ngomong ini ya, takutnya kena suspend kayak kemarin. Kalau misalnya kita ada ini nih, hirup aroma lah, aku bilangnya hirup aja, nggak bisa ngomong bahasa nyi gitu ya. Kalau misalnya kita ini ada hirup aroma bau bingkai, aku singkat aja bingkai nih ya, takutnya juga kena suspend. Paham lah kalian ya. Bau Kaya. bingkai atau bau wangi itu nggak boleh langsung ditegur ya. Ini aku singkat aja supaya nggak kena suspend nih bang. Oke, oke. Lanjut ini aku itu ini ya peraturannya di Kalimantan ya, jadi nggak boleh sembarang nyebut ataupun lihat barang apapun tuh nggak boleh langsung ditegur. Nah waktu malam itu aku posisi di mobil lagi dalam keadaan ngudut ya, jadi otomatis aku buka kaca depan, kaca supir sama kaca kiri. Kejadian itu aku negur aroma wangi karena itu berpapasan sama pengendara yang dari arah berlawanan Lu, motor ya. lu sendirian aja Bang? Jadi respect lah negur. Ya itu sendirian. Oke. Jadi respect lah ya aku negur itu karena baunya wangi banget kan. Sumpah itu baunya wangi banget itu. Jadi aku negur, aku ngomong, "Doi, wanginya." Gitu ya aku negur. Nah, setelahnya aku negur itu kan memang belum ada kejadian apapun ya, belum ada kayak ngerasa hal-hal aneh atau hal-hal mistis apapun aku belum ngerasa. Dan setelahnya aku jalan itu, aku mulai masuk di kawasan Bukit Soeharto, hutan Bukit Soeharto ya. Dan di situ juga bilangnya orang kalau mau masuk Bukit Soeharto harus klakson sebagai tanda permisi ini ya. Karena aku ini orang yang nggak percayaan sama yang mitos-mitos kayak gitu kan. Jadi ke orangnya close aja lah. Kalau masuk ya masuk aja gitu kan, nggak perlu klakson. Singkat cerita aku sudah masuk ke dalam Bukit Soeharto. Itu masuk itu sekitar jam jam 3-an lewat aku masuk itu.
ya kebanyakan melotin hutan terus sudah teman-teman. Nah inilah teman-teman hutannya kiri kanan teman-teman. Ada mobil nih apa truk nggak kuat mau menanjak teman-teman, jadi pelan ya. Keselip aja ya. Keselip aja teman-teman. Bahaya soalnya kalau kita ngikutin dia nih. Aku masuk ke sana, terus posisi itu mulai kayak apa ya, kayak memang sudah di posisi di tengah-tengah hutan ya. Kan gini bang, kan kalau misalnya kita ini ya di jalan kan biasa kan ada nih yang kayak travel tuh yang nempel gitu loh. Kalau misalnya kita laju kan ada tuh yang biasanya ngekor di belakang gitu ngikut. Nah, jadi aku kan spontan kan, karena di BIM mungkin dia ngode untuk ini kan, untuk aku yang di depan lah. Jadi aku respect juga ikut laju lah di depan. Cuman si travel ini dia nge-BIM nggak sekali 2 kali, dia nge-BIM itu bahkan berkali-kali, bahkan sempat ngelakson juga. Cuman aku nggak hiraukan kan, karena mungkin sebagai tanda kode lah, entah mungkin nambah kecepatan atau mungkin pelan atau gimana, aku nggak hiraukan. Bahkan sempat di spion mobil itu aku ngelihat si mobil travel ini berhenti, cuman aku nggak hiraukan kan, mungkin positif aja lah, mungkin dia ada kendala atau gimana. Jadi aku tetap lanjut jalan. Setelahnya aku sampai di tengah hutannya itu, mobil travel ini muncul lagi di belakang. Dengan keadaan yang sama, dia ini tetap nge-BIM dari jauh, bahkan sampai dekat dia nge-BIM, terus dia klakson, bahkan terakhirnya itu dia klakson panjang sekali. Kemudian dia nyelip saya, terus kemudian dia ngomong, "Mas, stop Mas." Itu dia ngomong sambil teriak ya. Ya, "Mas, stop Mas, stop sekarang." Bahkan penumpangnya juga ngomong, "Mas, stop Pak, stop." Ya aku bingung ya, aku karena nggak tahu apa-apa, aku bingung, ini ada apa nih, entah aku mungkin ada nabrak atau gimana, aku bingung. Jadi posisi aku langsung menepi lah ke kiri kan. Nggak lama mobil ini langsung menepi juga, jadi posisinya mobil ini kayak dipalang. Karena ini Mas, aku kan di mobil kan nggak mungkin lah jalan dengan tangan kosong ya, pasti adalah perbekalan di bawah sarung jok kan. Bentar. Apa ini guys? Ya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut bang. Oke. Aku nyalain lampu soalnya. Nggak berani soalnya bang. Oke. Karena ini dari kisah nyata juga ya. Sampai mana tadi? Oke, aku tadi ini sampai di mobil di palangnya. Di palang maksudnya gimana bang? Aku jadi kayak posisi mobil itu benar-benar kayak di stop paksa gitu bang. Mobilnya si travel ini melintang di depan. Kayak ngalingin lo gitu ya? Nah. Oke. Ya kayak bahasanya di sini tuh digunting lah bahasanya di sini. Nah kemudian aku kan nggak mungkin jalan kosong kan, pasti ada perbekalan di bawah sarung jok mobil itu pasti ada. Jadi barang itu saya pindahkan ke bawah paha kan, karena itu posisi di tengah hutan dan juga sepi, dan itu cuman ada saya sama mobil travel itu aja. Kan mikirnya aneh-aneh kan, takut ada apa-apa gitu kan. Orang jahat kan? Itu pikiran nggak karuan nih, ya, pikiran orang jahat atau gimana. Datanglah si supir travel ini turun dari mobil, terus dia ngetuk pintu kaca. Dia ngetuk, saya cuma buka setengah aja. Saya tanya, "Kenapa bang, kenapa?" Terus dia ngomong, "Ada ini mas, maaf." Dia ngomong, bawa berapa orang mas di dalam. Saya bilang, "Enggak, saya cuma sendiri aja pak." Nah mukanya dia tuh kayak kebingungan, kayak orang linglung gitu loh, kayak bingung. Pas saya jawab, "Saya cuma sendiri." Terus dia nyuruh, "Coba mas turun dulu." Saya tanya, "Kenapa mas?" "Enggak apa-apa, turun dulu. Bentar, ini kenapa nih, ini ada apa nih?" Saya kan sempat ini kan, nggak mau turun kan karena takut kan. Terus nggak lama penumpangnya tuh yang ibu-ibu tuh turun dari kursi depannya, tuh turun dia. Entah mungkin karena dilihat saya sedang cekcok sama si supir travel ini, dia turun. Cuman dalam keadaan ibu-ibu ini panik. Dia lari ke saya tuh panik, dia nyuruh, Pak turun dulu sekarang, turun." Nah karena ibu-ibu ini, jadi saya turunlah dari mobil. Terus si supir travel ini minta saya nyalain lampu interior mobil dan buka semua pintu. Oke, saya nyalain lampu interior mobil, terus pintu mobil saya buka semua.
si supir travel ini ngecek, dia ngeliat ngelirik, terus dia lari jalan ke belakang buat buka pintu bagasi belakang. Saya nggak tahu ya dia ngomong apa, itu pokoknya mulutnya komat kamit setelah buka pintu belakang. Terus dia ngomong ke saya, Mas, nanti ya saya ceritakan, kita jalan aja dulu, nanti saya ceritakan pas di warung Panjang. Jadi di Bukit Soeharto itu ada namanya warung Panjang, warung persinggahan lah untuk para Driver ya. travel atau mungkin driver untuk istirahat di situ. Dia ngomong nanti saya ceritakan di sana, kita lanjut aja dulu Mas, cuman Masnya tetap saya kawal dari belakang, santai aja Mas, saya jalannya nggak usah mikir aneh-aneh, kita jalan aja, nanti saya ceritakan semua tapi nggak di sini. Saya juga sempat nanya, ini ada apa sih Pak? Udah Mas, nggak usah dulu ngomong, kita jalan dulu. Karena cuman saya ini kan bingung kan, ini kenapa sih, ini ada apa ini sudah perasaan ini sudah parno Mas Bang ya, udah mikir yang lain-lain, ini ada apa ini. Singkat cerita, saya jalan sama si supir travel ini, saya dikawal dari belakang. Saya kan orang Kristen Bang ya, jadi di jalan tuh saya putar lagu rohani supaya buat tenang-tenangin diri sedikit kan, karena mikirnya nggak karu-karuan sudah. Terus di jalan tuh sampai saya di warung Panjang. Oh maaf, itu waktu di jalan tuh Bang, saya sudah mulai nyium aroma bingkai. Cuma saya nggak mau negur kan, karena saya langsung ingat nggak boleh negur. Wow ini saya bilang kan, cuma saya diam aja. Nah singkat cerita, saya sampai di warung Panjang. Saya nyampe di sana, turunlah supir travel ini, dia datangin saya, dia ngomong, Mas turun aja dulu sini, kita ngopi-ngopi sebentar. Itu muka saya sudah dalam keadaan pucat ya, bahkan si supir travel ini ngomong, udah Mas, nggak usah pucat gitu Mas, tenangin diri dulu di sini, kita ngopi, nanti saya berceritakan. Oke, setelah itu kita duduk ngopi, cerita-cerita, ya basa-basi dulu lah, nanya saya dari mana, terus bahas-bahas soal mobil. Terus nggak lama si supir travel ini dia ngomong, Mas tahu nggak kenapa tadi saya stopin di tengah-tengah hutan tadi? Ya Pak, saya mau nanya ini ada apa sih sebenarnya? Nah jadi begini, si supir travel ini ngomong, waktu dia nempel di belakang mobil saya itu, di posisi kursi belakang itu ada sosok perempuan yang duduk. Dia duduk di sebelah kanan, cuman badannya ngarah ke sebelah kiri. Paham ya yang saya maksud ini Abang ya? Dia duduk di sebelah kanan tapi badannya ngarah ke kiri. Nah terus si perempuan ini, dia ini di sekujur badannya itu banyak kesumba merah. Paham ya kesumba merah ya? Ini aku nggak mau nyebut, cuman kalian paham lah ya kesumba merah. Terus paling parahnya lagi, si perempuan ini terus si sosok barang ini, sosok barang ini itu rambutnya keluar sampai di pintu bagasi belakang Bang, itu keluar dia. Nah ceritanya si supir travel ini, ceritanya si supir travel ini Bang, dia pertama tuh nggak ngeh, terus kemudian dia tuh mulai ngerasa, karena dia pada saat dia ngebim saya Bang, dia ngebim, terus dia ngebim berulang kali itu, ternyata dia buat mastiin ternyata. Bentar pun. Suara ayam lo itu loh. Sama Bang. Bukan ayam Bang, bukan ayam saya, ayam tetangga ini. Iya pokoknya gitu dah. Oke lanjut. Aman terus lagi buka kancing. Pasti kalau saya cerita begini Bang di podcast lain, pasti selalu begini ayam ini, selalu bunyi. Oke. Sumpah. Kita ya. Gila. Sumpah, Cok. Jadi Sumpah, gini. gila banget. Oke. Jadi lanjut. Si supir travel ini buat dia ngebim saya tuh buat mastiin yang si barang ini di belakang mobil saya, dia mastiin ternyata si supir travel ini ngomong, bahkan penumpangnya itu sampai ada yang nangis, bahkan sampai histeris karena semua penumpang itu ngelihat di belakang mobil saya. Kan si ibu-ibu tadi tuh ngomong, udah mas jangan didekatin, sampai dia istighfar ya Allah gitu, karena itu memang sosoknya jelas betul dia dilihat. Dan saya ngomong sama si supir travel nih, masa sih saya ini nggak ngerasa loh mas tahu nggak kenapa tadi saya ngecek mobilnya tuh, karena saya buat mastiin. Terus di mobilnya sampean itu bau bingkai, dia bilang itu baunya nyengat betul mas, saya nggak bohong mas, ini kita ini di jalan loh, saya nggak bohong.
Cuman saya tetap mikir positif kan, sebenarnya ini ada apa nih, ini saya salah apa gitu kan. Saya cuma mikir saya ada nabrak kah, ada ngelakuin hal aneh kah atau gimana. Perasaan saya juga saya ini nggak kencing di tengah-tengah hutan. Cuma saya tetap ditenangin sama mereka. Terus si supir travel ini ngomong, udah mas, kita ini aja ya, kita sampai ke Balikpapan tetap beriring-iringan aja, dia bilang. Nanti masih di depan, saya lagi yang di belakang. Saya di belakang, masih di depan. Pokoknya begitulah bang, sampai di Balikpapan. Itu yang di mobil rame Singkat ya? cerita, itu Berarti dia ya? bawa penumpang ada 5 orang. Nggak mau gitu penumpangnya, udah pak, 5 orang dia. lewatin aja pak, ngebut pak gitu kan? Nggak juga gitu ya? Mau dia berhenti ya? Itu aku nggak tahu sih bang perdebatan dia sama penumpang itu. Cuman si supir ini tetap respect buat ngawal saya karena dia takut mungkin saya kejadian dengan hal-hal yang nggak diinginkan kan. Oke lanjut bang. Karena si sosok barang ini kelihatan jelas gitu. Hmm. Oke, singkat cerita saya sampailah di Balikpapan ini. Seharusnya saya tuh bang nyampe di Balikpapan itu mungkin jam 4. Cuman saya nyampe di Balikpapan itu jam 5 lewat. Karena saya jalan pelan kan. Dan itu juga saya sepanjang jalan saya nyalain lampu interior mobil karena takut kan. Karena dengar cerita tadi saya ini takut, apalagi posisi saya ini sendiri. Masih gelap tapi ya? Terus gimana bang? Masih gelap tapi ya kondisi itu ya? Apa Iya udah? masih gelap. Oke. Nah setelah itu saya jalan, saya juga sampai di Balikpapan tuh saya ini setel lagu rohani lah ya, karena buat tenangin diri. Bahkan sesekali saya juga ngeliat spion buat mastiin itu barang ada apa enggak. Cuman sepanjang jalan tuh saya nggak ada ngeliat sama sekali. Cuman memang baunya bingkai itu nyengat betul bang sepanjang jalan. Saya sudah mikir yang lain-lain, sudah bahkan merinding juga, iya merinding. Setelah saya sampai di Balikpapan, orang tua saya nelpon karena mungkin saya terlalu lama nyampe kan. Orang tua saya nelpon nanyain saya di mana gitu kan, abang di mana gitu. Udah mak, ini saya sudah mau masuk gang rumah. Terus kan gini bang, kan orang tua saya kan kalau anaknya datang kan pasti dia selalu nunggu kan di parkiran buat nyambut anaknya kan. Jadi saya datang itu, saya nyampe, orang tua saya ini sudah nunggu buat ngeliat saya kan. Terus saya datang, saya parkir mobil, saya nyampe, saya salim orang tua saya, terus orang tua saya ngomong, abang bawa siapa di mobil? Nggak ada, abang kan sendiri, abang kan tadi ngomong balik sendiri. Itu temannya abang siapa di mobil? Nggak ada mak, abang lo sendiri di mobil. Yakin bang? Yakin mak. Coba kunci mobil abang sini. Jadi saya kasih lah sama orang tua saya kunci mobil ini. Terus orang tua saya ngecek, dia buka pintu supir, dia ngecek, dia ngeliat. Terus orang tua saya ini nyium bawa bingkai. Orang tua saya ini ngomong, bang kamu bawa apa nih bang? Kok bawa bingkai begini? Nggak ada, abang nggak ada bawa apa-apa. Paling cuma bawa koper, bawa barang-barangnya abang aja. Abang nggak ada ini, nggak disamperin habis bawa barang-barang apa gitu. Nggak ada, bang nggak ada bawa apa-apa. Bawanya bang mobilnya abang ini, coba besok dicuci lah, bilangnya mama saya kan. Iya mah bisa dicuci. Ya sudah bang, ini aja sudah ambil barangnya abang di bagasi. Sudahlah, saya jalan ke bagasi. Cuman bang, posisinya orang tua saya ini, dia di pintu supir. Di pintu supir dia masih ngeliatin saya ngambil barang. Setelah saya buka pintu bagasi, terus saya mau ambil koper. Tiba-tiba orang tua saya kaget, dia teriak. Dia teriak, kan Kristen kan bang, jadi orang tua saya teriak, dia ngomong, astaga Tuhan Yesus, dia ngomong gitu kan. Abang, dia teriak, abang. Aku refleks lagi bang, panik. Kenapa mak? Aku lari ke arah orang tua aku kan. Kenapa mak? Kenapa? Abang cepat, abang cepat, ambil koper cepat, masuk rumah, masuk kamar mandi, jangan singgah ke kamar, langsung ke kamar mandi, langsung mandi. Cepat abang cepat. Jadi refleks lah bang, aku langsung cepat ambil koper, tutup mobil. Aku langsung lari ke rumah. Orang tuaku tetap, aku nggak tahu keadaan orang tuaku di belakang dia, karena aku yang duluan lari kan. Karena si mama saya ini nyuruh saya langsung lari masuk rumah, langsung suruh mandi. Jadi sampai di kamar mandi, saya ini langsung buka baju, bersih-bersihin badan. Orang tua saya nyeletuk dari luar, dari ruang tamu, jangan cuci muka, cuci kaki bang, langsung mandi yang bersih. Pokoknya semua itu saya suruh mandi. Setelah itu, selesai saya mandi, orang tua saya manggil saya buat ke ruang tamu, ditanya-tanyain lah. Orang tua saya ngomong, abang habis dari mana tadi? Kan habis dari Samarinda tadi mak. Kenapa bang kan ada WA? Kayak apa sih? Saya ngomong gitu kan sama orang tua saya.
Terus lama orang tua saya nanya, abang ada ini nggak? Ada kencing sembarangan nggak tadi? Abang tadi ada lewat mana sih? Lewat tol kan? Enggak, mak. Abang lewat jalan poros tadi saya bilang kan. Terus si mama saya ngomong, kenapa? Kok tumben abang lewat jalan poros? Iya, biar nggak ngantuk. Apalagi kan abang kan sendiri. Kalau ada teman mungkin lewat tol. Terus abang ada singgah nggak di Bukit Soeharto buat kencing atau ngeludah kah? Atau ngomong sembarangan kah pas masuk? Nggak ada sih, mak. Paling abang ada negur pas ini, bau wangi. Tapi sebelum masuk Bukit Soeharto. Nah, di situ orang tua saya langsung kayak mikir gitu kan, bang. Terus kayak respect kayak inilah, kayak negur. Cuman marah gitu nah dia. Cuman nggak kasar. Cuman kayak ngasih tahu, bang, udah berapa kali kan mama bilang, kalau abang ada cium bau aneh ataupun wangi, jangan sesekali langsung ditegur di situ, bang. Berapa kali mama bilang, kalau saya gitu kan. Terus saya ngomong, itu kan berpapasan juga karena itu kan orang manusia juga sih, ma, yang ini yang dari depan gitu. Karena refleks kan saya ini ada aroma wanginya gitu. Setelah itu orang saya sudah ngomong-ngomong, ngasih nasihatin saya. Gak lama keluarlah adik saya, bang, dari kamar. Dia keluar, dia ngomong, bang, barangku mana, bang, yang aku titip tadi? Oh, ada di mobil, dek. Ambil di mobil, ini kuncinya. Nah, saya kasihlah kunci sama adik saya. Itu adik saya tuh, saya ingat banget, bang, dia keluar dari rumah itu nggak lama, itu kayak sebentar banget dia keluar. Dia keluar dari rumah, dia jalan, saya dengar betul suara langkah kakinya dia tuh kayak seret-seret gitu, dia jalan. Itu nggak sampai 5 menitan lah kalau nggak salah itu. Tiba-tiba ada saya lari, dia lari sambil teriak manggil nama mama saya, sama teriak saya kan, abang gitu, dia teriak. Dia langsung kayak panik, bang, dia kayak model kayak keringat dingin gitulah, panik bahkan sampai yang warga ini tetangga rumah itu keluar karena kaget kan, suara adik saya kan nyaring kan, dia teriak. Itu adik saya dalam keadaan keringat dingin terus kayak nangis gitu, dia ngomong, saya lihat dia langsung ngomong, bang itu siapa, bang, itu siapa, bang, di atap mobil itu siapa, bang, itu siapa. Saya bilang, yang mana dek, itu siapa, bang, aku lihat perempuan, bang, itu siapa, bang, itu siapa, bang, siapa, kamu dari mana, bang. Jadi adik saya tuh ngelihat si barang ini, dia berdiri di atap mobil, terus dia menghadap ke adik saya, bang. Dia ngeliat adik saya, cuman posisi kepalanya nunduk, berdiri di atap mobil. Jadi kayak barang ini tahu nih kalau adik saya ini mau ke mobil, dia ngeliatin ke adik saya. Dan situ adik saya langsung panik, lari, kocar kacir lah ya. Itu bang, adik saya, dia umur 21 tahun. Dia habis lihat barang itu, dia ngompol di situ karena habis lihat barang itu. Terus orang tua saya nyuruh dia untuk mandi, untuk bersih-bersihin badan. Setelah itu dia bersih-bersihin badan, adik saya nggak mau tidur sendiri. Adik saya maunya tidur ditemani. Jadi adik saya sampai sekarang itu, bang, dia maunya tidur sama saya karena trauma kan, karena kejadian itu. Terus singkat cerita, orang tua saya minta tolong ke saya untuk ambilkan air dari kamar mandi. Air terus dicampur sama cuka sama minyak BB, bang ya. Paham lah bang ya, minyak BB. Di orang Kristen tuh pasti ada minyak BB lah. Betul. Jadi itu dicampur. Terus saya disuruh sama orang tua saya buat ke mobil sama orang tua saya. Tapi dengan keadaan saya telanjang dada lah. Telanjang dada sama berkolor aja, bang. Dan nggak boleh bersandal. Disuruh sama orang tua saya. Jadi saya jalan ke mobil. Terus sampai di depan mobil, saya disuruh berdoa sama orang tua saya. Berdoa. Setelah berdoa, orang tua saya siram mobil saya dari depan ke belakang, kiri ke kanan. Habis itu saya berdoa lagi sama orang tua saya. Setelah itu baru kami balik. Dan itu nggak ada kejadian apa-apa waktu itu sampai mau pagi tuh, bang. Itu mau pagi ya sekitar jam 5:30 lah. Itu matahari sudah mulai muncul. Saya balik ke rumah sama orang tua saya dan itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah, setelah pas siang menjelang sore, bang ya, itu saya ada pertemuan lah di BSB. Saya jalan ke sana, saya jemput teman saya, bang. Saya jemput teman saya, ini namanya, saya sebut aja namanya Ardi. Jadi saya jemput Ardi di rumahnya. Setelah saya jemput, si Ardi ini ngomong pas masuk mobil, "Deh, baunya mobil ini, bang," dia bilang. "Kamu habis dari mana?"
namanya anak muda bang ya, namanya anak muda pasti mikirnya kamu nggak buang sembarangan kan bang di mobil, baunya mobilmu nih, dia ngomong gitu kan. Cuma saya bilang enggak lah, kalau saya aneh-aneh pasti sial mobil di sini, ngapain juga saya mau aneh-aneh di mobil. Sumpah bang, ini bau betul mobilmu bang, aku nggak tahan nih, buka aja bang kacanya bang, mau muntah aku di mobilmu ini, bau betul, nggak tahan aku. Oke, setelah itu saya buka kaca, terus dia masih nanya soal yang bau bingkai ini. Cuma saya nggak ini bang, saya nggak mau nyeritain masalah yang semalam saya alami. Saya tetap bungkam lah ke dia. Singkat cerita, saya nyampe lah di BSB. Lu juga nyium Di bos BSB. ketika itu bang? Terus iya aku nyium bang, bau bingkai itu. Masih ada tuh ya? Iya, itulah. Oke. Masih ada bang, masih ada banget itu aromanya. Nah setelah itu saya nyampe di BSB, terus saya ada pertemuan. Selesai pertemuan itu mau maghrib sudah ya, selesai pertemuan. Nah posisi kan bang, ini saya nyuruh buat si Ardi ini bawa mobil kan, karena aku kan capek kan, habis semalam baru kurang istirahat kan capek nih. Saya suruh lah si Ardi ini bawa mobil, kamu aja deh yang bawa deh, aku capek. Ya sudah bang, sini aku bawa, tapi buka kaca kita ya, aku nggak tahu betul ya bang, bawa betul mobilmu tuh, mau muntah aku sumpah, dia bilang gitu. Ya sembarang mula sudah, aku bilang gitu. Jadi posisi ini Ardi yang jalan duluan, saya di belakang. Terus posisinya Ardi ini mau dekat sama mobil, dia mau dekat sama depannya moncongnya mobil itulah. Baru si Ardi ini ngomong, siapa di mobil bang? Siapa? Dia ngomong, bang itu siapa di mobil? Kemarin bawa, kamu tidak kunci mobil lah tadi? Kunci kok tadi mobil, kenapa? Terus siapa itu bang di mobil? Jadi posisinya si barang ini dia duduk di tengah, di sela-selanya kursi supir sama kursi penumpang depan. Jadi dia tuh berada di tengah-tengah. Dia duduk di situ. Karena saya kan belum dikasih lihat kan, jadi masih si Ardi ini yang lihat. Coba lihat betul-betul kamu nah bang. Nggak mungkin kalau salah lihat ini. Nah disitulah baru Ardi ini kayak ngomong, astagfirullahaladzim, dia bilang kan, dia istighfar. Ardi ini kayak matung. Dia kayak matung, baru dia ngomong, bang, siapa itu bang, itu siapa bang, itu siapa bang, itu siapa bang. Itu sudah mau maghrib bang ya. Mana sih di? Nah disitulah bang saya baru lihat itu bentuk wujudnya barang itu. Saya lihat barang itu dan saya lihat astaga Tuhan. Jadi saya itu refleks, saya ngomong astaga Tuhan. Saya juga diam bang, saya kayak matung, kayak benar-benar beku dibuat gitu, karena baru pertama ngeliat barang itu. Padahal itu di parkiran Jadi, mall. modelnya Apa di barang mana? ya di parkiran mall bang. Kalau abang pernah mungkin ke BSB, ada di depan Cafe Batavia, parkiran ini Majesty. Oke. Di BSB tuh. Dari situ saya lihat astaga Tuhan, saya diam kan kayak matung. Saya betul-betul kayak kaki sama tangan sama badan ini kayak nggak bisa digerakin bang, kayak betul-betul diam, betul-betul kaku lah, kayak beku. Saya cuma dalam hati ini kayak Tuhan tolong, ini siapa, Tuhan tolong, ini siapa Tuhan tolong saya, saya ngomong gitu kan. Udah lama saya diam dulu kan, terus saya lama ditepuk sama si Ardi, ditepuk pundak saya, bang sadar, dia ngomong, bang sudah bang, tinggalkan dulu mobil bang di sini, kita balik bang, aku nggak kuat bang. Dia ngomong, ya Allah siapa nih bang, kamu ini habis dari mana sih bang, ya Allah kamu habis ngapain sih bang, astaga ini mobilmu kenapa bang, sialnya kamu nih kenapa ya Allah, dia ngomong gitu kan, kayak kayak histeris gitulah modelnya bang. Sambil menjauh gak kalian dari mobil itu? Wujud iya sambil menjauh bang, cuman okay. Langkah kakinya saya sama Ardi ini kayak betul-betul berat gitu lah bang. Kayak masih nggak nyangka lah dikasih lihat barang wujudnya itu. Jadi saya jelasin wujudnya. Ya ini wujudnya si barang ini, dia perempuan, rambutnya tuh panjang, kucel, kusut, terus kayak kayak berdebu gitu model rambutnya, terus posisi kepalanya tuh nunduk ke bawah. Bajunya itu bukan baju putih ya, bukan kayak baju putih yang biasa kayak barang-barang gitu ya. Dia ini kayak pakai baju biasa, cuman bajunya tuh sudah kayak sobek-sobek, terus banyak bercak kesumba merahnya tuh ada di sekujur badannya dia. Terus kayak badannya tuh kayak ya baret-baret lah bahasanya. Saya nggak mau nyebut itu, takutnya kena suspend. Baret-baret itulah badannya. Cuman dia ini duduknya diam aja, dia nggak ngelakuin hal apapun, dia cuma duduk diam, nggak ngapa-ngapain. Itu aku lihatnya jelas betul bang, jelas banget sih lihat
itu kok saya bisa bilang dia ini kayak habis korban laka lah si barang ini saya lihat ya. Cuman kecelakaan ya. Nah setelah itu ya betul bang. Setelah itu saya sama Ardi menjauh. Terus saya sempat sama si Ardi ini duduk kayak nenangin diri sembari saya pesan Maxim untuk pulang kan. Setelah itu saya sampailah bang di rumah ini. Sampai di rumah, terus saya sampai di rumah saya ngomong sama mama saya. Kayaknya barang ini masih ikut deh mak. Kenapa? Saya ceritakan lah bang sama mama saya kejadian tadi. Kalau saya itu habis ngeliat barang ini, terus wujudnya ini, terus mama saya ngomong, ya sudah, itulah yang mama lihat semalam, yang wujudnya di belakangnya abang itu. Orang tua saya ngomong gitu kan. Sekarang mobilnya abang di mana? Di BSB mak. Jadi tadi abang balik sama Ardi pakai Maxim. Nah orang tua saya ngeliat lah si Ardi ini. Ini Ardi kenapa? Ardi duluan mak yang lihat tadi, baru abang yang lihat. Jadi posisinya si Ardi ini bang, dia ini kayak apa ya, kayak orang ini pandangan kosong. Heeh. Dia merenung kayak melamun. Diajak ngomong tuh kayak nggak ngeh dia. Dia ikut dipanggil nggak mau nyaut. dia ikut balik ke rumah lu kan? Iya bang, dia Oke. ikut balik ke rumah, ikut ke rumah saya. Jadi hari ini kayak pandangannya betul-betul kosong. Dipanggil nggak mau nyaut. Berapa kali mama saya panggil, terus saya manggil juga dia namanya. Terus setelah itu saya tepuk, di bodinya, kenapa bang, kamu kenapa? Dia ini ngomong kayak ngelantur bang, kayak ngomong ditanya larinya ke Bella apalah, saya nggak ngerti dia ngomong apa, ngelantur. Saya tanya sama saya, mak kayak apa nih Mardi mak? Ardi kenapa? Ardi duluan yang lihat tadi, baru abang yang lihat. Bang, ambil air bang di dalam bang, ambil air minum cepat bang. Ini anaknya orang, mama saya ngomong gitu kan. Setelah itu saya kasih orang tua saya air minum, dan udah lama, nggak tahu bang ya, orang tua saya dia berdoa, terus setelah itu berdoa, Ardi dikasih minum. Terus bang, Kita tunggu 5 menit kayaknya. Iya, 5 menit. Dikit Wah. banget sumpah. Itu ngeri Sensitif. Gimana cuy menurut kalian cuy? itu ngeri. Gila. Siapa yang dari awal dengerin ya? Si Zali lu dari awal kali. Iya, dengerin dari awal kok, Ini gue ngiranya yang pas orang tuanya nyiram air pakai air cuka itu udah bakal hilang, ternyata belum. Kak, kalau kakak tahu kak susah kak, tetap susah kak. Oke, lanjut Pon. Sampai mana ya tadi cuy? Agak lupa gua. Sampai di, aku nggak bisa nyebut lagi, takut ke band lagi nih. Itulah segelas itu tadi lah ya. Oh, Dikasih ke sampai Ardi itu, Bang. si Ardi dikasih ya. Oke. Dia Ya lagi dikasih sama mama saya kan. dia lagi ini ya, si Ardi yang setelahnya. lagi gangguan. Oke. Setelahnya Ardi habis dikasih sama orang tua saya, habis itu Ardi baru dalam keadaan normal bang. Dia mulai nggak linglung lagi, pandangannya nggak kosong, diajak ngomong juga nyambung. Pas dia habis dikasih itu sama orang tua saya, dia langsung ngomong istighfar dia langsung kayak orang inilah, kayak astaga bang kau ini dari mana, kau ini mobil itu, ya ampun, jelas betul loh tuh bang, kulit barang itu, pokoknya masih kayak ngomel-ngomel gitulah dia modelnya. Jadi saya juga sama si Ardi sempat berdebat kan, kayak kenapa sih kamu gini, jadi basa-basi berdebat gitulah bang. Sampainya si mama saya ini tenangin saya sama Ardi, terus mama saya ngomong, sudah, gak usah ribut di rumah, mending kita ini aja selesaikan sudah. Masalahnya mobilnya abang ini, si saya ini masih di sana, terus si barang itu masih ada di mobil. Terus orang tua saya ini buat minta saya ambil lagi air dari kamar mandi, terus dicampur dengan air cuka sama minyak BB itu bang. Terus saya pergi sama orang tua saya dalam bawa air ini ke BSB sana, masuk naik motor. Si Ardi ikut nggak? Nah sampai si Ardi nggak ikut. Oke. Dia bilang dia mau di rumah aja karena dia nggak berani kan sudah. Dia betul-betul shock juga dia bang habis lihat barang itu. Jadi si Ardi ini di kamar lah temanin adik saya. Jadi sama-sama saling takut lah nih. Jadi saling menemani lah di kamar. Nah jadi setelah itu, aduh, taruh bang ada mobil. Oke.
Setelah itu saya nyampe sama orang tua saya di parkiran PSB. Saya disuruh sama orang tua saya buat nunggu di luar. Nunggu di luar karena orang tua saya dulu yang masuk ke mobil kan. Dia masuk ke mobil, terus orang tua saya ini berdoa. Setelah itu orang tua saya keluar, dia siram ban mobil, dan saya juga disuruh untuk siram ban mobil yang di sebelahnya sama di bagian belakang mobil, dan itu disiram ulang kembali sama orang tua saya. Setelah itu orang tua saya masuk lagi ke mobil bang, masuk ke mobil untuk berdoa. Saya cuma disuruh nunggu di luar, nggak boleh masuk dan nggak boleh ngeganggu orang tua saya kapan selesai gitu, kayak misalnya nanya ini, mak sudahkah gitu. Jadi saya itu nggak boleh bang, saya cuma disuruh tunggu di luar aja sampai nanti orang tua saya sendiri yang keluar dari mobil, pesan mama saya begitu kan. Setelah itu saya duduk nunggu itu hampir berapa lama ya, hampir sejaman lah bang saya nunggu. Terus nggak lama orang tua saya ngomong, setelah dia selesai berdoa baru mama saya keluar, dia ngomong, bang bawa pulang mobil sekarang. Kenapa mak? Bawa pulang sekarang mobilmu. Ya sudah mak, ya sudah pulang. Jadi saya jalan pulang dan mama saya juga ngikut dari belakang. Dan di situ di parkiran itu bang sudah ada om saya juga, om saya terus kakak saya sudah nunggu di situ juga. Jadi mobil itu sudah saya parkir, terus saya ini datangin om saya, baru kakak saya juga saya datangin. Kakak saya ngomong, kamu nggak apa-apa aja kak dek? Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Om saya juga nanya, kamu nggak apa-apa kan, kamu udah sakit kan? Nggak apa-apa om, nggak apa-apa. Sudah di sini dulu kita. Jadi bang, saya posisinya itu saya, mama saya, terus kakak saya, om saya. Itu kami itu berdiri di depan mobil, termasuk adik saya juga ya. Termasuk adik saya berdiri di depan mobil, terus doain mobil ini bang. Jadi kami itu semua berdoa untuk mobil ini, berdoa bareng-bareng lah, dan itu dipimpin sama mama saya berdoa di depan mobil. Itu lama banget mama saya berdoa. Mama saya berdoa sampai mama saya ngomong, jangan ada yang buka mata, mama saya ngomong gitu. Tutup aja matanya, berdoa sampai selesai. Setelahnya saya sama mama saya berdoa sama keluarga saya itu kan, baru mama saya ngomong, bawa lagi bang mobil ini keluar. Saya disuruh bawa sama mama saya keluar. Nah posisi itu bang, saya bawa mobil ini keluar, saya jalan keluar, mau keluar gang. Terus ini saya belum tahu ceritanya bang ya, saya jalan keluar gang itu, saya nggak ngerasa apa-apa bang. Saya cuma ngerasa bau bingkai ini yang tadinya baunya nyengat itu bang, geraknya nyengat banget itu baunya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba jadi wanginya pengharum mobil, dan itu wangi banget sudah tuh, itu wangi khasnya mobil sudah. Dan bau bingkai yang tadi tuh tiba-tiba hilang, padahal sebelum saya keluar gang itu masih ada bau bingkai. Setelahnya saya keluar gang, bau bingkai itu sudah hilang, tiba-tiba langsung wangi mobil. Dan setelah saya kembali, om saya ngomong, saya tunda mobil, om saya ini ngomong, udah nak, udah nggak ada barang itu bilangnya. Yang betul om, sudah bersih sudah mobil itu, udah nggak ada itu barang itu. Betul kom? Iya betul, udah nggak ada itu. Tadi kamu keluar dari gang, om lihat itu barang itu ada di belakang. Sebelum keluar gang ya, sebelum kamu keluar gang itu barang itu masih ada di belakang. Setelah kamu keluar dari gang, barang itu sudah tidak ada. Om saya ngomong, dia ngeliat. Setelah saya keluar dari gang, barang itu sudah nggak ada lagi bang. Dan itulah yang tadi pas saya sebelum keluar gang, masih ada bau kan, masih ada bau bingkai. Setelah saya keluar gang, baru wangi mobil. Dan itu sama yang dilihat sama om saya. Nah setelahnya itu bang, itu sudah selesai dan itu nggak ada terjadi apa-apa lagi, mobil sudah kembali normal. Terus pesan orang tua saya buat minta mobil ini dijual, karena orang tua saya nggak mau mobil ini saya pakai terus bang, karena orang tua saya ini takut nanti barang itu bakalan kembali lagi ke saya. Karena si barang ini dia ini cuma maunya di mobil, dia nggak mau turun juga ke rumah, dia nggak mau ngikut ke rumah, nggak juga mau singgah kemana-mana, cuma maunya stay di mobil terus bang. Jadi mama saya cuma minta mobil ini dijual terus ganti yang baru. Bang, gue mau nanya, itu bisa ngelengket ke lu karena cuman lu negur wangi doang ya? Iya, negur wangi doang, dan itu memang di Kalimantan nggak boleh langsung negur. Karena bilang orang sini,
kalau kita negur itu bilang om saya, kamu negur bau wangi itu, aroma wangi itu, dikiranya kamu tuh temannya dia. Saya dikiranya temannya dia karena saya negur aroma wanginya dia, jadi dia ngikut sama saya gitu. Dan om saya juga ngomongin seperti itu. Kakak lu ngeliat Bahkan nggak, Bang? mobil saya yang kemarin itu harus dijual. Kalau kakak sih enggak bang, cuman om saya aja. Yang lihat itu cuman om saya, mama saya, adik saya, termasuk Ardi teman saya dan saya juga. Berarti kakak lu Kalau kakak dikasih, saya dia enggak ngelihat. kakak Dan sama om dikasih tahu mami kali ya, nyokap lu kali ya. Iya dikasih tahu. Sekitar Dia jam ngomong sekitar jam mobil, berapa, Bang? Lu berdoa itu bareng-bareng. Aku itu sekitar jam 8-an bang, jam 8-an. Dan itu di parkiran mobil dekat rumah. Terus. Itu mama saya nyampaikan ke om saya sama kakak saya ngomong. Dia ngomong ke om saya, dia ngomong itu si anakmu, si saya ini ponakan itu kayaknya diikutin barang-barang tidak bagus. Coba kamu bantu dulu tuh ponakanmu gitu kan bahasanya. Terus dia ngomong ke kakak saya juga, itu adikmu nggak tahu dia tuh ada sembarangan ngomong, adikmu diikutin sama barang-barang tidak bagus. Dan itu juga melihat barang itu jelek, dia bilang. Karena baunya itu nyengat, bau bingkai gitulah. Bantu adikmu, bantu nanti berdoa aja gitu, karena takutnya nanti dampaknya ke adikmu gitu bahasanya orang tua saya. Dan setelah itu bang, selesai kejadian itu udah semua kembali normal dan nggak ada terjadi apa-apa lagi. Bahkan mobil itu sudah nggak sama saya lagi, mobil itu sudah saya jual karena permintaan orang tua saya, takut barang itu kembali lagi ke mobil. Iya sih. Lu pasti kepikiran sih kalau pakai mobil yang sama tuh. Oke lah dia nggak ada ya, cuman pasti Iya, parno Bang. juga gitu. Iya betul bang, saya takut betul karena seumur umur bang baru pertama kali saya dikasih lihat sama barang begituan. Dan itu melihat jelas banget. Dan itu paling sadis sih yang saya lihat. Bang, jadi yang supir travel tadi itu cuman kayak ngecek doang ya yang ada di bagasi lu atau apa gitu, cuman ngecek doang berarti ya? Iya, dan itu nggak ada apa-apa di bagasi. Cuman ada koper sama barang saya aja. Makanya dia bilang sama saya, kita lanjut aja dulu, nanti saya ceritakan di warung persinggahan, di warung Panjang. Jangan di sini. Karena emang kalau kita kayak gitu nggak boleh langsung ditegur. Apalagi kalau kakaknya mungkin mau share, mungkin buka aja di ini YouTube atau Google, hutan Bukit Soeharto. Itu hutan itu paling terkenal mistis banget, hutan itu di Kalimantan Timur. Lu Itu setelah, jalur porosnya Samarinda Balikpapan. setelah lewat situ ada lewat situ lagi nggak setelah kejadian? Udah bang, aku untuk sekarang sih belum ada sih lewat jalur situ. Lebih banyak lewat tol sih sekarang. Jadi lu anti ya, menghindari ya, apalagi sendiri ya. Iya bang. Kalaupun lewat situ mungkin siang lah, siang, dan itu mungkin tidak sendiri, mungkin ada bawa orang atau ada bawa teman. Kalau siang masih berani, cuman kalau malam aku nggak berani bang. Biarpun dibayar berapapun saya nggak berani. Tapi titiknya lu berpapasan sama aroma itu lu inget banget, Bang. Di mana tadi Bang lu sebut? Ingat di Lojanan. Lojanan ya. Hei cuy, yang pernah lewat Iya, situ. ada. Au. Itu Ya, daerah Lojanan. gila epic banget sih, gimana Dan ya? sampai sekarang adik saya tuh masih trauma dengan kejadian itu. Dia nggak mau tidur sendiri. Masih mau tidur sama saya sekarang adik saya itu. Jawab lu bang, gara-gara lu adik lu nggak bisa tidur sendirian tuh. Berarti adik lu umurnya sekarang udah 20 berapa? Dia umur 23 sekarang bang. 23. 22. Ini ada. Iya 22. Hah, tepuk tangan cuy. Terima kasih ya buat siapa? Zepon, lu ingat pesan orang tua lu, Pon. Lu ada pesan-pesan nggak nih, Pon, buat temen-temen di rumah semuanya? Kalau pesan saya sih bang ini sih, kalau memang ada aroma yang menurut kalian itu wangi ataupun bau bingkai ya bahasanya, jangan langsung ditegur deh, diam aja, tunggu jauh atau mungkin sudah di rumah baru kalian ceritakan, jangan langsung ditegur. Takutnya mungkin kalian nanti bakalan kejadian kayak saya gitu, ada yang ngikut. Ya lo Cuman itu ya puji Tuhan dia sudah nggak ada. jadi itu Kayaknya kapan bang? 2000 berapa, Pon? Itu
Itu tahun lalu, tahun kemarin, tepatnya 2025 setelah Lebaran. 2025 Iya. ya. Oh baru banget ya. Betul. Baru banget. Gelo, gelo. Sumpah keep applause cuy. Ini buat si Jepon pengalaman pribadinya. Buat teman-teman semua, ini dia saksi hidupnya, ya kan. Mau percaya, ya mau tidak, itu hak kita semua. Intinya kita menikmati pengalamannya Bang Jepon ini. Terima kasih Bang ya, sekali lagi Bang. Ya bang, sama-sama bang. Thank you banget Bang, Bang Jepon. Lu kalau ada cerita lagi, gua tampung Bang. Oke? Ya aman bang. Mungkin Next. besok cerita yang soal proyek itulah, yang dokumenter itu. Siap, itu gak Yang saya kalah. kirim tuh kan. Nggak kalah serum coy. Ini gue spoiler ya. Jadi Bang Jepon ini kontraktor lah di dalam suatu proyek ya. Nah dia ini kayak ownernya gitulah. Bukan inilah pokoknya koordinatornya gitu kan. Nah di proyeknya Bang Jepon ini banyak pekerja. Di salah satu pekerjanya itu ada kejadian mistis yang sangat-sangat ekstrim. Sampai Bang Jepon itu ngirimin gua videonya. Dan gue pengen dia cerita di sini. Mungkin besok ya Bang Jepon ya, lu cerita ya. Iya bang, mungkin besok bang. Alright Aku guys, jangan lupa lu udah semua berani. mampir lagi. Kita tungguin lagi nih Bang Jepon cerita keduanya dia, seru banget. Sekali lagi makasih ya Bang Iya Jepon bang, ya. aman bang, aman. Jangan lupa untuk yang Sama nonton bang, sama-sama. di like, di subscribe cuy, di komen juga. Ya, dadah bye bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys.